Film yang bergenre action ini mengisahkan tentang aksi seorang ayah yang berpacu dengan waktu untuk mendapatkan hak asuh putrinya. Octavio, petarung seni bela diri, hanya memiliki waktu 60 menit untuk datang ke pesta ulang tahun putrinya. Jika tidak datang, dia tidak akan mendapatkan hak asuh anaknya tersebut. Di sisi lain, dia harus berpacu dengan waktu untuk melarikan diri dari penjahat berbahaya. Selain dipenuhi dengan adegan pertarungan MMA, film berdurasi 1 jam 20 menit ini juga menampilkan adegan dramatis seorang ayah dengan putrinya. Film ini dibintangi oleh Emilio Sacraia dan Dennis Mozen serta artis hebat lainnya. Film ini juga sangat bagus, kalian wajib menontonnya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas. Film berkisah tentang pria yang bernama Octavio. Dia adalah seorang petarung yang sangat ditakuti. Sebelum melakukan pertarungan, dirinya pun berlatih dulu bersama temannya yang bernama Cosima dan Bruno, serta satu temannya lagi yang bernama Paul. Kemudian dirinya pun menelepon anaknya, yang dimana anaknya ini sedang berulang tahun. Dia juga ingin ayahnya datang untuk merayakannya. Cosima yang menghampiri, dia pun meminta agar dinaikkan gajinya. Okta yang menghiraukan perkataan Cosima, dia pun menunjukkan kado untuk ulang tahun anaknya tersebut, yaitu sebuah kado kucing yang bernama Bombay. Dikarenakan sudah siap-siap, mereka pun berangkat menuju ke tempat pertarungannya. Tiba di tempat, Okta pun disambut oleh dua orang yang bernama Koshi dan Chino, di mana mereka berdua adalah saudaraan. Kemudian musuhnya pun keluar dari ruangannya, yang dimana dia mengejek Okta agar si Okta ini kepancing dengan perbuatannya, dan nama musuhnya tersebut adalah Benko. Okta yang sudah tiba di ruangan, dia pun diminta agar memberikan jam tangannya, di mana dia ingin menyinkronkan jamnya ke HP-nya si Paul. Kemudian mantan istrinya pun menelepon dan berkata bahwa si Okta jangan pernah berbohong lagi kepada anaknya, walaupun dia tidak bisa datang ke acara ulang tahunnya. Nah, nama mantan istrinya adalah Mina dan anaknya adalah Leonie. Okta yang sudah siap-siap untuk bertarung, dia pun diceramahi oleh si Cosima agar dirinya bertarung dengan serius, walaupun musuhnya sangat kuat, tapi dirinya harus menang. Tanpa dijawab sepatah kata, dia pun mengiyakan. Begitu juga dengan si Paul. Sesaat mau naik ke pertandingan, dirinya pun ditelepon kembali oleh si Mina. Kali ini yang menjawab adalah pengacaranya, yang berkata dia ingin mengajukan hak asuh tunggal untuk anaknya tersebut. Dengan kondisi yang sangat panik campur aduk, dia pun langsung bergegas pergi dari pertandingan ini. Setiba di luar, dia pun bertemu dengan temannya yang bernama Shiriko. Okta yang tidak punya banyak waktu, dia pun langsung pergi. Kemudian dia pun berpapasan lagi dengan si Koshi, yang membuat si Koshi mengejarnya bersama anak buahnya. Dan pengejaran pun dimulai. Okta yang melihat taksi di depannya, dia pun langsung masuk dan langsung meminta kepada supir tersebut untuk segera pergi dari tempat ini, dikarenakan dirinya sedang dikejar. Di depan jalan terlihat jalan sedang macet. Okta yang sedang gawat darurat, dirinya pun turun dari taksi tersebut dan langsung pergi, yang dimana dia masih dikejar oleh pihak si Koshi. Okta yang sudah dikepung dari arah kiri maupun arah kanan, dia pun harus bersiap untuk melawannya. Dan baku hantam pun dimulai. Walaupun musuh berjumlah 4 orang, dirinya pun harus kewalahan. Sebagai petarung yang kuat, dia pun harus tunduk di hadapan mereka. Dan dirinya pun harus dibawa ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Okta yang sudah tersadar, dia pun langsung menghajar mereka, yang dimana anak buahnya Koshi terlihat tumbang di hadapan si Okta. Koshi yang melihat di depannya adalah petarung yang hebat, dia pun harus ciut dan langsung menelepon orang-orangnya untuk menangkap si Okta. Eine Sekunde.
Mama ruft an. Okta yang terlihat panik dia pun langsung menelepon si Paul, yang dimana dia sedang dikejar oleh pihak si Koshi. Nah, di sini kita tahu kenapa pihak si Koshi dan Chino mengejarnya. Dikarenakan mereka sudah bertaruh sangat besar di pertandingan Okta dengan si Benko. Jadi kalau pertarungan ini gagal dia bakal kehilangan uangnya. Paul juga menyarankan agar si Okta tidak macam-macam ke pihak si Chino. Namun pihak si Chino kini sudah dibantai abis. Paul yang mendengar dia pun seketika terdiam. Okta yang melihat ada banyak orang mengejarnya dia pun segera pergi. Okay, Okta. Warte mal. Seid ihr im Gym? Ich brauche eure Hilfe. Sprachnachricht wird gesendet. Okta yang sudah tiba dia pun segera masuk ke tempat dojonya, di mana dia ingin dibantu oleh teman-temannya, dan baku hantam pun dimulai. Di sini terlihat kalau si Okta pergi ke ruangan, yang dimana dilanjut dengan Koshima yang datang menghampirinya. Di sini Okta berkata kalau dia sedang buru-buru karena harus ke tempat anaknya tersebut. Dan dia juga meminta agar Koshima membelikan kue untuk anaknya. Di saat baku hantam berlanjut, Koshi pun melihat si Okta sudah kabur dari tempat ini. Dengan rasa marah dia pun menodongkan senjata yang membuat mereka semua terdiam. Dan pengejaran pun berlanjut. Okta yang capek dengan pengejaran tersebut dia pun langsung menghampiri mobil polisi agar orang yang mengejarnya terlihat takut. Okta yang mengetuk pintu jendela mobil polisi dia pun hampir ditabrak oleh mobil berwarna putih. Dengan rasa marah Okta pun malah memarahi polisi tersebut yang membuat dirinya harus tertangkap dan langsung dibawa. Di perjalanan Okta yang sedang terburu-buru dia pun beradu argumen dengan pihak polisi. Dan tiba-tiba mobilnya pun ditabrak oleh si Koshi. Okta yang sebagai petarung kuat dia pun masih bisa bertahan dan langsung ditodongkan senjata oleh si Koshi. Namun keadaan pun berbalik yang membuat si Koshi tidak berdaya. Dan tanpa basa-basi Okta pun langsung pergi. Okta yang sudah tiba di toko kue dia pun langsung masuk, di mana dia ditunggu oleh si Koshima dan pesanan pun jadi. Namun sesaat mau pergi dia pun dihadang kembali oleh si Koshi. Kali ini dia merusak kuenya, yang dimana membuat Okta sangat marah karena kue itu adalah kue untuk anaknya, dan baku hantam pun terjadi. Sementara itu, Okta yang sudah mau pergi dari toko kue dia pun berpapasan dengan si Benko, yang dimana di awal film ini si Benko adalah musuh dari pertarungannya. Okta yang tidak mau ambil resiko dia pun segera pergi. Tiba-tiba Riko pun menawarkan tumpangan supaya si Okta ini bisa lolos dari pengajaran si Benko. Okta yang tidak punya banyak waktu dia pun meminta agar si Riko mengantarkannya ke kereta bawah tanah. Bukannya ke kereta bawah tanah, dia pun diantar ke pria yang bersenjata. Okta yang gak mau ambil resiko dia pun menurutinya. Kemudian seorang pun datang, yaitu Danika. Gak tahu siapa, tapi orang ini sangat menakutkan. Kini orang yang bernama Danika ini menanyakan kenapa dirinya tak mau bertarung. Dan alasan Okta gak mau bertarung memang karena anaknya. Kemudian Danika pun menanyakan nama belakang anaknya, yang membuat Okta sedikit panik dan tidak mau menjawabnya. Karena tidak menjawab, pria bertopi pun langsung menelepon Chino, di mana si Chino ini terkejut karena orang yang dia cari sudah ditangkap, dan dia ingin Chino segera mengembalikan uangnya tersebut. Okay. In 5 Minuten. Okta yang mendengar perkataan barusan dia pun segera menelpon Paul, di mana dia akan dibunuh bersama Chino.
Tanpa pikir panjang, Okta dengan nyalinya yang besar dia pun langsung menghajarnya. Walaupun dengan kondisi lengan terikat dan akhirnya dia pun bisa lolos dan segera pergi. Unerschrocken, nichts kann mich stoppen. Schweiß, Blut und Tränen, gebrochene Knochen wie Löwe gesprochen. Im Kiez geht es schnell, lernen zu blocken, die Falle schnapp zu. Setiba di dalam kereta, dia pun membuat semua orang terkejut dengan kondisinya. Kemudian dia pun meminta tolong untuk membukakan ikatannya yang ada di tangannya. Dan dirinya pun ditelepon kembali oleh anaknya, yang dimana Leone ini terus-terusan menanyakan kedatangan ayahnya, dan telepon pun ditutup. Okta yang turun dari kereta, dia pun sedikit terkejut karena bisa-bisanya si Benko ini mengikutinya. Tanpa basa-basi dia pun segera pergi, sehingga dia memasuki klub malam. Karena tidak ada jalan keluar untuk dirinya, kini dia pun harus menghadapi bawahan si Benko. Dan duel pun terjadi, di mana dirinya ini ditusuk oleh bawahannya si Benko yang membuat dirinya terluka. Dan duel sesungguhnya pun dimulai, yang membuat semua orang tertuju atas baku hantam mereka. Dan pada akhirnya dengan baku hantam tersebut membuat si Benko tumbang di tangannya. Tanpa basa-basi dia pun segera pergi dari tempat ini. Di luar dirinya terlihat sakit dengan luka tusukan tersebut. Kemudian dia melihat si Paul yang berada di tempat ini. Nah, di sini si Okta mengetahui kenapa si Paul berada di tempat ini dan kenapa orang-orang yang mengejarnya bisa tahu dirinya di tempat ini. Jadi di awal film si Paul ini meminta jam tangannya si Okta agar bisa menyingkronkan jamnya ke HP-nya si Paul. Nah, bisa dibilang si Paul ini tahu lokasi si Okta dan dia memberikan lokasi si Okta ke musuhnya, yaitu Koshi dan Chino serta si Benko. Dimana kalau dia tidak memberitahu lokasinya, dirinya akan dihabisi. Dengan rasa sedikit kecewa dia pun langsung pergi dan waktu pun sisa 17 menit lagi. Sebelum pergi ke tempat anaknya, dirinya pun terlihat mengunjungi rumah orang tuanya dulu karena dia tidak ingin melihat anaknya sedih lagi. Kemudian dirinya pun membuat kedua orang tuanya khawatir dengan luka tersebut dan dia pun langsung mengobatinya. Dibarengi menelponnya si Paul yang menanyakan dirinya, di mana terlihat si Paul ditodongkan senjata oleh si Chino. Dengan kepekaan si Okta, dirinya pun menyadari bahwa dirinya akan dijebak lewat si Paul. Dengan kondisi yang dia terima, dia pun merasa frustasi. Namun ayahnya ini menyemangatinya karena ada tanggung jawab yang dia harus lakukan, yaitu menemui anaknya. Mendengar perkataan ayahnya, dirinya pun kembali bangkit dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menuju ke tempat anaknya. Was zu essen mitnehmen? Wir haben eine Tür. Sebelum pergi, dia pun menelpon si Paul dulu untuk menanyakan tempat hewan yang masih buka, yaitu di tempat temannya si Paul. Dilanjut menelpon si Rico, yang dimana si Okta ini ingin memberitahu lokasi si Chino. Di sini terlihat kalau si Rico ini ingin menghajar si Chino dikarenakan dirinya dijebak dan telepon pun ditutup. Dan dia pun langsung pergi ke tempat yang dituju. Setiba di tempat, dia pun langsung menanyakan kucing yang ingin dia beli. Namun dengan waktu yang sudah malam, dia pun ditolak agar besok bisa kesini lagi. Kemudian dia pun menelpon Rico, di mana dia langsung memberitahu lokasinya dan dia diminta agar tidak ada polisi di tempat itu.
Kini dia pun menghubungi polisi dan memberitahu tempat ini dibarengi menobrak pintu tersebut yang membuat penjaga hewan itu terkejut. Karena ketakutan, dia pun langsung memberikan kucing tersebut yang dimana membuat Okta sedikit senang. Dan dia pun melihat temannya alias si Paul yang sedang dihajar. Kemudian Chino pun berada di depannya yang membuat si Okta sedikit terkejut. Renn und schlag dem Fotzenkumpel den Schädel ein. Rüber. Halt deine verfickte Fresse, Mann! Jetzt eine Geschäftsbeziehung. Und die endet nicht damit, dass einer von euch Fotzen auch noch eine Sekunde. Kemudian polisi pun datang yang membuat si Chino sedikit takut. Dengan adanya polisi, dia pun menanyakan kenapa dirinya menghubungi polisi. Dirinya yang terlihat sudah marah, dia pun langsung menembak kakinya si Paul. Kemudian Chino pun ingin menembak Okta, namun dengan adanya Cosima dia pun gagal dan duel pun terjadi. Walaupun si Okta sudah menghajarnya, tapi si Chino ini masih bisa berdiri. Kemudian Cosima pun langsung menghajarnya lagi, tapi dia masih kewalahan. Melihat teman-temannya tidak bisa bergerak, Paul pun menembaknya. Walaupun peluru itu tidak kena, tapi bisa membuat si Chino itu pergi. Tiba di persimpangan jalan, dia pun menemui Chino kembali, di mana dirinya terlihat langsung pingsan saat mau baku hantam. Dan akhirnya dia pun tiba di tempat anaknya tersebut. Walaupun dirinya harus lemas dan tidak berdaya, namun Leonie ini sangat senang dengan kedatangan ayahnya dan film pun selesai. Papa? Gimana dengan alur cerita filmnya? Menarik kan? Ya menariklah pastinya. Walaupun gempuran musuh yang sangat banyak, namun dirinya masih ingin menemui anak kesayangannya tersebut. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Di sini saya izin pamit.